Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur atas kasih-Nya, kita boleh dipertemukan kembali dalam santapan rohani kita, edisi Jumat 15 Maret 2024. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang empunya kehidupan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Engkau boleh memelihara dan melindungi kami sepanjang hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Bapa, mengawali kegiatan kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Mari Engkau berkati, sehingga kami boleh menerima firman dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuntun dan sertai kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-51, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Mazmur 51, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah orang yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu sadar dan mengaku dalam kerendahan hati. Sadar dan mengaku dalam kerendahan hati. Bapak Ibu, saudara-saudari, pemazmur menuliskan ratapannya kepada Allah atas kesalahan yang dilakukannya kepada Batsheba dan Uria. Lalu Tuhan mengutus Nathan untuk menegur Daud. Teguran itu menghasilkan respon positif dari Daud. Pemazmur mengawali seruannya dengan meminta belas kasihan dalam penyerahan diri kepada kasih setia Allah. Artinya, Daud meyakini bahwa hanya dalam Tuhan ada pengampunan, tidak ada sumber lain. Belas kasihan yang diberikan ketika ada penyerahan diri total kepada Allah. Bersihkanlah, tahirkanlah, pada ayat yang keempat, Daud merasa seakan tubuhnya telah tercemar oleh dosa sehingga harus dibersihkan dan ditahirkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, terlihat bahwa ia sungguh tertekan akibat dosa yang dilakukannya. Sebab itu, pemazmur ingin terlepas dari semua hal buruk itu. Bapak Ibu,
Saudara-saudari, ketika kita berada dalam tekanan itu mungkin menyakitkan hingga membuat kita ingin terlepas darinya. Namun dalam kerendahan hati, pemazmur mohon untuk dibersihkan dan ditahirkan. Singkatnya, oleh karena kasih setia Allah lah yang akan menghapuskan dosanya. Lalu kita memperhatikan pada ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8, pemazmur terlihat menyadari dan mengakui pelanggaran yang dilakukannya. Proses penyadaran dan pengakuan diri menjadi hal yang utama. Adanya kesadaran dan pengakuan yang lahir dari hati, itulah tanda pertobatan yang sungguh kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keyakinan pemazmur untuk dibasuh dan menjadi putih seperti salju dan tulang yang diremukkan akan bersorak-sorak kembali. Bahkan ia juga kembali meminta supaya hatinya ditahirkan dan batinnya dibaharui. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, Roh Allah yang akan menyatakan pengudusannya. Karena itu, pengampunan akan diperoleh ketika sungguh datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, menyadari, mengakui, dan kembali pada jalan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Bapa, biarlah firman-Mu ini terus menjadi nasihat dan penuntun di dalam kehidupan kami. Tuntun dan sertai kami, agar kami boleh menyampaikan tentang kebenaran dan kemuliaan-Mu, serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mendoakan segenap anggota jemaat-Mu, kiranya Engkau terus senantiasa menyertai mereka dan memelihara mereka dalam proses pertumbuhan mereka. Kami juga mendoakan segenap anggota jemaat Silo yang sedang melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, baik dalam pekerjaan maupun dalam pendidikan. Mari senantiasa Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, agar mereka boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya Engkau terus menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menyatakan kesaksian dan pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan segenap anggota jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan terus menopang mereka serta memelihara mereka, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang datangnya hanya daripada-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan yang saat ini mengalami sukacita melalui pertambahan usia. Kiranya Engkau memberkati mereka sehingga pada usia yang baru mereka boleh menjadi yang lebih baik dan mereka boleh terus merasakan sukacita. Bapa dalam kerajaan surga, kami mendoakan segenap orang tua terkasih kami yang saat ini dalam masa tuanya. Kiranya Engkau terus menyatakan kasih dan sukacita dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjalani masa tua mereka dengan penuh sukacita. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan setiap anggota jemaat yang saat ini bergumul, baik itu dalam hal mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup. Mari Engkau membukakan jalan bagi mereka dan menunjukkan yang terbaik untuk mereka. Teruslah pelihara mereka dalam kasih-Mu, agar mereka boleh terus berpengharapan hanya kepada-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan setiap persekutuan yang ada di dalam jemaat-Mu. Berkati setiap orang yang terlibat di dalamnya, agar persekutuan tersebut boleh membawa harum kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, ampuni salah dan dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah sarota yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.